Salam kasih Tuhan Yesus menjadi bagian kita semua. Mengawali ibadah kita pada saat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami datang lagi kepada Tuhan mengucap syukur oleh karena kami diberkati hingga saat ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik saudara-saudara, judul renungan firman Tuhan kita pada saat ini adalah Mati untuk Hidup. Ayat tema, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 ayatnya yang ketiga. Kita ikuti akan penjelasannya. Nah, setiap manusia dimulai dari satu sel. Sel itu membelah lagi dan lagi, berkembang menjadi bagian tubuh yang berbeda. Tubuh manusia dewasa terbentuk oleh lebih dari 60 triliun unit struktural materi hidup yang ukuran, bentuk, dan fungsinya berbeda-beda. Ini disebut sel. Nah, apakah Anda tahu berapa jumlahnya? Oh, sekitar 600 kali lebih banyak dari jumlah bintang di dalam Bima Sakti. Begitulah luar biasa rumitnya kita. Setiap detik sel-sel dipenuhi dengan aktivitas, pembangunan kembali, dan mendidihkan energi. Sel-sel itu bekerja sepanjang waktu secara lambat dan dengan cepat, namun tidak menghentikan pengoperasian bahkan saat Anda tidur. Dan semua sel, kecuali sel-sel saraf, memperbanyak dirinya sendiri. Misalnya, jika potongan dari liver Anda diangkat melalui pembedahan, maka sel-sel liver yang tersisa akan bertambah banyak sampai organ kembali ke ukuran aslinya. Sejak dari masa kelahiran, sel-sel kulit, tulang, sumsum tulang, dan sel-sel jaringan penghubung mengalami kematian dan direproduksi kembali. Adalah melalui proses kematian dan kelahiran kembali ini, kita menikmati kesehatan yang baik. Kesehatan rohani yang baik memerlukan juga proses kematian dan kelahiran kembali yang sama. 2000 tahun yang lalu, Yesus menyampaikan salah satu khotbahnya yang paling mendalam kepada pendengar yang berjumlah satu orang, seorang Farisi bernama Nikodemus. Pesannya adalah, engkau harus dilahirkan kembali untuk melihat akan kerajaan Allah. Nikodemus menjadi bingung. Bagaimana seorang bisa dilahirkan kembali padahal dia sudah tua? Tidak mungkin masuk kembali ke rahim ibu untuk kedua kalinya. Nah, Yesus menjelaskan bahwa kelahiran kembali haruslah kelahiran dari air, pemurnian, dan juga roh. Dengan kata lain, kita harus meninggalkan kemarahan, rasa sakit hati, iri hati, cemburu, dan kepahitan. Apapun yang memisahkan kita dari Tuhan harus mati dan dikubur. Maka roh akan menciptakan kita kembali. Proses kematian terhadap dosa ini tidak hanya terjadi pada saat baptisan saja. Sebaliknya, setiap hari dalam hidup kita, kita harus mati terhadap dosa dan menyerahkan diri kembali kepada Tuhan. Jika sel-sel mati terhadap dosa dan menyerahkan diri, jika sel-sel mati dan tidak pernah bereproduksi, keadaan kita akan menjadi buruk. Jadi, ketika kita mati terhadap dosa atau mengosongkan diri kita dari dosa, kita harus menggantinya dengan unsur pemberi hidup. Kita harus dilahirkan kembali dengan kasih seperti Kristus. Ketika kasih karunia-Nya yang menyelamatkan menjadi bagian dari diri kita, sesungguhnya kita adalah ciptaan baru. Kesimpulan, Tuhan, adakah sesuatu yang dalam hidup saya yang menghalangi saya untuk dilahirkan kembali hari ini? Mari kita berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang pada saat ini menyerahkan hidup kami. Terima kasih firman Tuhan mengingatkan kami untuk mati dalam hidup lama kami. Dan kami boleh lahir kembali, hidup kembali, meninggalkan kehidupan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan dan menjadi baru di dalam hal tabiat, khususnya kami mengikuti tabiat Tuhan. Mampukan kami di hari yang baru ini untuk melakukan yang benar. Kami tetap setia kepada Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus akan menuntun kami semua. Dan biar kiranya semua umat-umat Tuhan yang sama-sama sudah beribadah saat ini, kami akan diberikan kelancaran, diberikan jalan keluar, dan berkat melimpah menjadi bagian kami hari ini dan untuk seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.